perjalanannya begini. Wah, naik turun ya gimana? Naik turun. Itu ya kadang-kadang orang tuh makeup artis gitu. Makeup artis tuh Iya, artisnya betul. siapa aja mbak gitu kan. Padahal kan artis kan maksudnya artis seni iya, gitu kan. lari-lari lagi tinggal lipstick gitu. Lari, kebakaran. Hah, ini serius? Hai Moms and Dads, welcome to YouTube channel Mother Care Indonesia. Hari ini bersama saya Jasmine, kita kembali lagi di acara podcast Keluarga Modern Parent. Keluarga Modern Parent hadir untuk Moms and Dads yang membutuhkan support kehidupan parenting dan keluarga ala Modern Parent. Di sini Moms and Dads bisa mendapatkan cerita seru, informasi bermanfaat, dan juga pengalaman hidup menarik langsung dari sumbernya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang profesional makeup artist dan juga mom of two yang akan bercerita dan membagikan tipsnya seputar makeup nih. Nah, belakangan ini kan MUA tuh menjadi profesi yang digeluti banyak orang ya. Dan biasanya dari hobi ternyata lama-lama akan menjadi profesi nih seorang makeup artist. Mungkin Kak Della bisa perkenalan dulu nih ke Moms and Dads yang menonton podcast kita hari ini. Oh, halo, aku Fidela Herta, aku seorang makeup artist. Aku udah ada di industri makeup artist selama 10 tahun. Oke, nah Kak Della mungkin bisa dikasih tahu nih Instagramnya Kak Della apa nih? Instagram account aku @fidelhertamakeup. Di follow ya. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar kesehariannya Kak Della. Tadi kan Kak Della udah sempat mention ya kalau misalnya udah kurang lebih 10 tahun ya Kak Della ya menjadi makeup artist. Nah sebelumnya tuh pernah kerja dulu kah kantoran atau jurusan kuliahnya apa nih Kak yang membuat Kak Della tiba-tiba pengen jadi MUA gitu? Enggak, jadi dulu tuh aku kuliah jurusan akuntansi. Terus aku sempat magang, cuma magang sih dulu 3 bulan pas waktu sambil skripsi. Terus aku kayak, aduh kayaknya aku gak bisa deh kerja kantoran gini, kayak aku gak cocok gitu. Kerja bagian finance dulu kan kayak pusing gitu, tiap jam ngeliat kapan ya gue pulang gitu. Terus akhirnya sambil skripsi itu ada di kampus tuh lagi ada program kerjasama sama sekolah makeup waktu itu. Nah dari situ kayak seru banget nih ada program profesional gini. Akhirnya aku join 1 minggu tuh, itu setiap hari. Terus kayaknya kok menarik ya. Sebelumnya kan cuma suka beli alat makeup doang gitu ya. Ternyata pas makeupin orang kok lebih enak makeupin orang daripada makeupin diri sendiri gitu. Oke, jadi dari berawal hobi belanja make up iya, ya, daripada sayang nih make upnya nggak kepake keburu expired, mending dipakai untuk make upin orang gitu ya. Bener. Nah, berarti awal mula jadi MUA itu tadi kan ikut yang kelas di kampus itu ya. Terus perjalanannya gimana nih Kak sampai sekarang followers di Instagramnya tuh udah 50.000 lebih. Perjalanannya begini. Wah, naik turun ya gimana? Naik turun. Nah, boleh Kak share ceritanya di podcast kita kali ini nih. Ya seru sih jadi makeup artist kan ketemu banyak orang, terus dengan berbagai macam selera gitu ya. Tapi kan mereka udah ngeliat portofolio aku, jadi kayak kurang lebih udah tau lah hasil makeupku tuh kayak gimana gitu. Oh, oke. Jadi mereka juga udah ngecek Instagram kamu, terus tahu tag gaya makeup kamu gitu akan seperti apa gitu ya. Tapi tetap aja walaupun mereka tahu gaya makeup aku kayak gimana, tetap aja kan suka ada yang request macam-macam gitu kan. Iya, karena kan setiap klien pasti beda-beda ya maunya juga kayak gimana. Nah, kalau untuk belajarnya sendiri nih selain yang tadi ikut kelas pada saat di kampus, kamu ada belajar yang bener-bener kayak harus mendapatkan, kan kalau menjadi MUA juga dapat sertifikat profesional dulu gitu ya. Nah itu histori kamu belajar makeup itu seperti apa sih Kak? Jadi dari pernah yang belajar seminggu itu makeup, terus aku jadi mikir yaudah kayaknya aku mau serius aja belajar makeup. Jadi aku mau join sekolah. Nah join sekolah tadinya aku mau ke Paris, tapi kayak aku mikir kayaknya kalau di Paris kan lebih ke fashion ya. Sementara aku tuh pengen banget dari awal tuh aku pengen di wedding gitu. Jadi akhirnya aku mutusin buat join sekolah di Indonesia karena biar seleranya tuh ya udah sejalan sama orang Indonesia gaya makeupnya gitu. Nah ya udah akhirnya aku join sekolah di Jakarta gitu. Sekolah makeup itu intensif 6 bulan, emang khusus wedding.
Oh, I see. Berarti biasanya memang menangani klien untuk wedding gitu ya. Iya. Tapi selain wedding ada juga permintaan untuk yang lain. Ada. Aku nge-handle klien reguler juga kok. Misalnya klien buat party, graduation, photoshoot gitu. Oke. Nah, selama perjalanan menjadi MUA nih, boleh nggak sih di-spill kira-kira siapa sih artis yang udah pernah didandani sama Kadela nih? Itu ya kadang-kadang orang tuh makeup artis gitu. Makeup artis tuh Iya, artisnya betul. siapa aja Mbak gitu kan. Padahal kan artis kan maksudnya artis seni iya, gitu kan. jadi ya tapi udah lumayan sih kalau artis banyak. Aku dulu pertama kali aku pegang artis siapa ya? Tapi ada pernah Dian Sastro salah satunya. Terus kalau yang sekarang ini yang reguler sering aku make upin tuh Adelia Pasha tau? Terus Artika Sari Devi. Terus siapa lagi ya? Tisha Biani tau? Tahu. Nah, aku juga pengen tahu nih kayak cerita atau pengalaman unik karena kan pasti biasanya pekerjaan kan ada aja kan ups and downs-nya atau ada cerita pengalaman masing-masing lah. Boleh nih Kak di-share pengalaman paling berkesan selama menjadi makeup artist ini selama 10 tahun berkarir ini. Berkesan boleh yang baik, boleh yang buruk. Boleh dong, dua-duanya boleh diceritain. Yang buruk nih baru aja terjadi Mbak sama aku. Jadi aku lagi make upin klien pengantin, lagi retouch, tahu-tahu ada heboh gitu. Lari, gedungnya kebakaran gitu. Itu baru banget. Kemarin. Oh, baru iya, kemarin aku lihat hari di berita. Sabtu ngeliat nggak di berita Keling Tower kan kebakaran tuh. Terus lari lagi tinggal lipstick gitu. Lari, kebakaran. Hah, ini serius? Iya, semuanya pas begitu keluar ruangan udah pada turun semua gitu. Terus kayak ya seru aja, jadi baru sekali, amit-amit jangan terjadi lagi gitu ya. Ya kan serem ya Mbak, lagi make up terus kebakaran, itu semua ya evakuasi keluar gedung gitu. Terus pengantin tuh sama keluarganya udah pakai base cap, udah pakai baju wedding semua di jalan raya, terdampar di jalan raya gitu. Terus weddingnya tetap berlanjut kah? Nah, wedding itu kita sambil nunggu karena semua kosmetik aku kan masih di dalam. Jadi aku kayak aduh gimana ini, aku masih harus megang klien berikutnya hari itu gitu ya. Terus besok juga masih udah mikirnya udah yang negatif thinking aja kan, gimana kalau makeup gue hancur semua gitu. Terus tapi ternyata aku tungguin 2 jam juga apinya udah padam. Ya udah akhirnya nunggu disterilin baru boleh masuk lagi, dan itu acaranya dilanjutin. Oh, tetap dilanjutin ya, jadi nggak rugi ya. Tapi tetap deg-degan sih. Tetaplah pengantin sih kasihan kan. Iya, panik Once sih pasti. in a lifetime moment gitu kan, bener. Mbak. Nah, tapi kalau cerita yang serunya nih Kalau gimana nih? serunya sih semuanya seru ya. Karena aku banyak megang wedding dan itu seru, dipercaya sama pengantin di momen satu kali seumur hidupnya gitu kan. Dan yang serunya sih kalau misalnya pengantin tuh udah rekomen aku ke temennya lagi gitu ya. Teman-temannya ini pakai ini, jadi aku megang biasanya kayak circle-nya dia lagi gitu. Oh, Atau kalau enggak aku seneng kalau misalnya si kliennya udah booking aku booking lagi, maksudnya repeat order gitu loh Mbak, ya berarti kan cocok gitu kan. Oke, jadi ngerasa kayak kerjaan aku selama ini tuh emang banyak yang suka gitu iya, ya. kan seneng kan kalau kayak Iya, gitu. bener. Nah, aku mau ngomongin tentang kayak teknik make up nih. Pasti kan kalau yang kita lihat kan ya udah make up dari base, terus habis itu ke mata, ke bibir segala macam. Cuma kan pasti kan yang kita nggak tahu tuh ada teknik di balik itu kan. Apalagi untuk kebutuhan wedding, photoshoot itu pasti kan ada perbedaan. Nah, kalau dari Kadela bisa nggak sih di share sedikit nih kayak perbedaan teknik-teknik untuk wedding, untuk photoshoot atau untuk graduation? Kalau wedding sih lebih kompleks ya make upnya. Kayak bener step by stepnya tuh lebih panjang gitu. Dan lebih detail gitu. Kalau yang makeup party kan nggak mungkin Mbak, orang mau 2 jam hingga 2 jam setengah duduk cuma buat makeup aja kan pegel kan. Iya, Jadi aku ringkesin lah gitu. Step by stepnya aku ringkesin. Tapi kalau orang awam ngelihat pasti kayaknya sama aja makeupnya gitu. Oke, tapi kalau untuk yang photoshoot gitu kan biasanya foto pakai flash gitu kan. Nah, itu tuh ada teknik tersendiri nggak sih biar kayak nggak flashback lah atau seperti white apa sih? cast gitu ya. Iya, benar. Ada. Jadi supaya cari pilihan kosmetiknya sih kalau itu. Oke, berarti memang dari pemilihan brandnya, terus abis itu yang kayak dikhususkan foundationnya mungkin yang seperti apa, terus abis itu bedaknya yang seperti apa, yang kayak gitu-gitu ya. Nah itu berarti semuanya juga diajarin pada saat kamu ikut kelas make up dulu gitu.
Iya, dan pengalaman sih Miles yang mengajarkan Oh, jadi trial and error itu Iya. ya. Oke, tapi ada nggak sih pada saat kamu udah selesai make up ini, terus pas photoshoot kayak, ternyata hasilnya kurang. Nah, itu bisa kamu rombak lagi kah? Atau Nah, kalau lagi photoshoot gimana? kan biasanya masih ada fotografer kan. Jadi test shoot dulu kayak coba dilihat dulu Mas, izin lihat dulu. Pas dilihat ada yang coba ini tambahin langsung. Jadi di tempat tuh masih bisa kita kerjain gitu. Biasanya berarti kalau photoshoot gitu kamu standby dulu di sana gitu Iya, ya? Karena kan butuh retouch segala Iya. macam gitu ya. Oke, nah tadi kan kamu juga mention kalau kamu dulu sempat mau belajar makeup ke Paris, tapi akhirnya memutuskan untuk belajar makeupnya di Indonesia aja. Nah, karena itu kamu pengennya biar hasil makeup kamu adalah sesuai sama selera orang Indonesia. Nah, bedanya makeup style Indonesia dengan yang di negara-negara lain tuh seperti apa sih? Kalau di Indonesia tuh complexionnya orang tuh maunya tahan lama gitu loh. Oh, karena kan negara kita tropis ya, mungkin ya. Dan ya gitu dia, perbedaan iklim itu mempengaruhi dengan selera makeup, pilihan finishingnya gitu-gitu loh. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan orang senangnya pokoknya tahan lama. Jadi agak matte gitu ya. Tapi orang senangnya juga yang dewy gitu. Jadi kalau kayak gitu aku tetap pakai complexionnya tuh yang awet, tapi nanti dari finishing aja dari highlighter gitu. Sedangkan kalau orang kayak Paris kan complexionnya lebih tipis gitu kan, mereka sukanya gitu. Nah kalau ke orang Korea lebih senangnya tuh yang dewy, yang basah gitu. Yang kayak glass skin gitu. Kalau kita tuh di sini kan panas, itu nggak bisa disamain dengan makeup sana gitu, karena cepet lumer gitu loh. Oh iya bener-bener, apalagi kalau weddingnya yang outdoor gitu ya. Gitu, jadi harus butuh bedak yang emang tahan gitu. Oke. Nah, tadi ngomongin wedding lagi nih, di Indonesia kan kembali lagi kayak kita kan berbagai macam daerah gitu ya, apalagi kalau wedding kan ada yang mau pakai daerah Sunda, Padang, segala macam. Nah itu tuh kamu mempelajari berbagai adat ya? Iya, mempelajari berbagai adat itu tuh seperti apa tuh Kak? Kamu lihat contohnya dari mana Kak untuk make up dari berbagai adat? Nah kalau makeup sih sebenarnya semuanya sama aja ya, makeup cantik gitu. Yang ngebedain kan adatnya tuh kayak aksesoris, terus atau kalau misalnya Jawa kan ada paes gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau makeup sih sama aja, makeup cantik gitu. Oke, paling menyesuaikan dari warna lipstick yang lebih bold, dari warna-warnanya gitu kali ya. Kalau aksesoris adat tuh biasanya kan gold, udah baju atasnya gold, baju warna merah. Nah, kalau kita pakai lipstick yang soft tuh kayak kebanting gitu. Oh, jadi justru karena bajunya udah bold, jadinya akhirnya warnanya juga kita harus pilihnya yang bold ya? Kalau nggak kebanting. Bener-bener juga, oke. Nah, tapi dari Kak Dela sendiri, kamu punya ini nggak sih kayak, kan biasanya kalau orang yang memang ngerti banget makeup tuh pasti dia tahu ya untuk portofolio setiap makeup artist punya ciri khas masing-masing. Nah, dari kamu sendiri nih, ada ciri khas atau style tersendiri nggak sih Kak kalau make upin orang? Natural, tapi mata tetap cetar. Oke, jadi justru kamu malah mainnya di mata gitu ya. Kalau complexion aku flawless finish gitu. Oke, yang penting flawless. Terus pastinya juga menyesuaikan skin tone si kliennya gitu ya. Nah, tadi kan kita udah banyak bahas nih mengenai pekerjaan kamu sebagai makeup artist. Tapi yang kita tahu kan kamu juga seorang mom of 2 kids ya. Nah, boleh nggak sih Kak Dela diceritain keseharian kamu sebagai MUA dan juga seorang mom nih? Mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau aku kan karena banyak kerjain wedding, itu kebanyakan kerja tuh weekend. Kalau udah Sabtu Minggu, dari Jumat deh itu biasanya udah mulai kerjaan banyak ya. Itu aku bisa ninggalin rumah dari jam 3 pagi sampai jam 7 malam. Itu jam kerjaku tuh Mbak, jam 3 pagi sampai jam 7 malam. Bukan 9 to 5 lagi ya? Jam 3 pagi sampai 7 malam. Dan itu aku kalau weekend kan biasanya orang normally kalau kamu deh bisa ketemu keluarga kan. Kalau aku justru weekend aku nggak punya waktu buat keluarga. Jadi kalau weekend aku tuh nggak ada buat anak-anak aku. Sementara anak-anak sekolah liburnya cuma weekend gitu kan. Jadi yang weekend nemenin anak-anak liburan tuh ya papanya gitu. Tapi kalau weekdays aku tuh ada waktu banyak di rumah. Kalaupun kerja kayak paling kerja 2-3 jam aja, tapi nanti kan ketemu anak-anak lagi. Nah biasanya aku nganterin mereka sekolah, nganterin mereka les gitu. Oke, justru dari Senin sampai Jumat kamu yang bener-bener dari mulai nganterin, siapin bekal, temenin belajar, itu kamu fullnya di
weekday, justru di weekend gantian papanya yang temenin gitu ya. Nah Jadi makanya kadang-kadang kalau weekdays aku suka, Kak pergi yuk kita jalan-jalan ke mall. Jadi aku masih suka ngajakin anak pergi ke mall kalau weekdays, karena kan kalau mama kan nggak bisa kalau pergi sama kamu weekend gitu. Jadi cuma bisa weekdays, nggak apa-apa yuk pergi aja. nggak apa-apa, itu Walaupun masih sekolah, masih gitu. 5 hari kok, bisa 5 hari sama banding 2 hari itu masih cukup banget sih Iya, pastinya. gitu. Nah, sebagai moms nih kan ya, rata-rata apalagi yang new moms nih, kalau aku baca-baca di Instagram Mothercare, banyak ibu-ibu yang kadang pada saat jadi ibu lupa deh tuh cara berdandan gitu kan. Dulu mungkin sebelum menikah, sebelum punya anak masih bisa berdandan segala macam, tapi setelah punya anak kayak aduh yang penting anakku dulu deh, akunya belakangan gitu. Nah, sebagai moms ada nggak sih tips make up yang simple atau tampil fresh nih untuk ibu-ibu nih, sekedar buat antar anak ke sekolah aja, kira-kira ada nggak sih tipsnya? Tipsnya yang penting kita mukanya kelihatan fresh, jangan lupa skincare, tetap Iya, tetap betul. harus ya merawat diri, karena makeup itu kalau kulitnya bagus pasti makeup tuh kelihatan bagus aja gitu loh. Oke. Jadi bedak yang wajib tuh punya bedak sama lipstick yang mencerahkan harimu. Oke, yang penting 2 itu ya. Iya. Nah, kalau dari Kadela sendiri nih sebagai makeup artist, menurut Kadela tuh ada nggak sih manfaat berdandan untuk Diri sendiri. Iya, untuk Ada diri sendiri. banget mood booster. Oke, itu salah Iya satunya kan? yang mau saya bisa di take note. Mood booster. Kalau kita makeup pasti kita ngerasa mood langsung bagus kan, ngerasa cantik gitu. Betul, kayak pagi-pagi dandan pasti jadi lebih semangat ya. Iya, semangat benar. Terus tadi kan Kadela juga udah sempet mention yang penting punya bedak sama lipstick. Lipstick, tapi yang wajib ya. Ya, tapi selain itu tuh ada lagi nggak sih Kak makeup untuk pemula? Mungkin ada moms juga Essentials. nih yang makeup essential ya. masih bingung kayak aduh beli makeup tuh apa lagi sih selain bedak sama lipstick. Nah, kira-kira bisa di mention nih Kak. Kalau untuk complexion sih sebenarnya kalau buat daily bedak aja cukup ya. Bedak aja udah bisa ngerubah muka gitu ya. Oke. Langsung seger gitu muka kalau pakai bedak. Blush on juga kan bikin muka seger, sama lipstick yang esensial banget menurutku tuh itu. Kalau alis, karena nggak semua orang bisa bikin alis kan. Iya benar. Daripada ntar malah kelihatan yang failed malah ngerubah muka, jadi kayak udah di brush pakai maskara alis aja tuh juga udah cukup gitu. Oke, mungkin kalau mau pakai alis ya benar-benar harus belajar dulu Iya, kali ya, latihan. karena kalau alis tuh harus perlu latihan sih emang, kalau nggak ngerubah muka banget soalnya. Oh, I see. Nah, dari Kak Dela sendiri nih, ada nggak sih saran-saran untuk moms gimana cara milih makeup produk yang bagus nih? Cara milih makeup produk yang bagus sebenarnya kenali dulu sih kulit kamu tuh kayak gimana jenisnya, terus seleranya tuh kayak gimana, mau makeup yang kayak gimana gitu, terus tekstur mukanya tuh kayak gimana gitu. Yang penting kenalin dulu sih, kenali diri sendiri dulu, baru dari situ oh jenis kulitku kayak gini, bagusnya tuh pakai yang apa ya gitu. Terus warna kulitku tuh kayak gini, skin toneku tuh warnanya apa, nanti biar supaya bagus tuh pilih warna yang kayak gimana gitu. Oke, mungkin kan sekarang di YouTube, di Instagram tuh juga udah banyak ya beauty guru yang bisa kita ikuti. Makeup tutorial. Yes, betul, banyak banget. Tapi yang penting itu dulu, kenali dirimu sendiri Oh, dulu I ya. see. Oke. Nah, tapi dulu waktu saat Kak Dela lagi hamil, itu tuh ada pemilihan produk gitu nggak sih? Karena kan kalau lagi hamil biasanya nggak boleh pakai produk yang ada bahan ini gitu. Nah, kalau makeup sendiri tuh terpengaruh juga nggak dari itu? Kalau makeup sih kalau aku pribadi ya, aku sih tetap make makeup, Oh, karena tapi kan mikirnya cuma 2 jam, paling berapa jam sih pakai makeup gitu. Oke, yang penting nanti dibersihinnya yang bener aja Iya. gitu ya. Oke, biasanya soalnya kan kalau ya aku tahu kalau skincare kan nggak boleh pakai kandungan ini gitu kan Iya, pada saat benar-benar. hamil. Berarti tapi kalau makeup yang penting aman dan masih bagus aja gitu kali ya, biar nggak ngerusak Iya. kulit gitu ya. Kadang ibu hamil juga males makeup kan, Iya, ada ibu hamil yang malah jadi udahlah nggak usah dandan Iya. gitu kan. Padahal tuh penting banget buat nyenengin diri sendiri biar bikin mood bagus loh. Oh iya, kan? bener. Kalau Karena kan kalau hamil kan udah mual duluan tapi ya sekali-sekali boleh lah biar ya nggak berubah dandan. banget, biar dia dulu waktu muda cantik banget, begitu hamil kok nggak karuan. Kadang-kadang kan kita iya, suka ada gitu yang kan, kayak ada-orang. gitu ya. Jadi tetap perlu inilah dandan lah. Oke, nah tadi kita juga sempat mention nih Kak, kalau misalnya di Indonesia tuh kita kan cuacanya tropis gitu kan, terus jadi butuh makeup yang mungkin lebih tahan lama gitu. Nah, tips makeup tahan lama di cuaca Indonesia nih Kak.
di set pakai bedak pokoknya. Yang penting kalau misalnya pakai foundation atau cushion gitu Tetap di kadang ada orang yang pengennya dewy finish, jadi udah cuma pakai cushion aja, gak di set sama bedak, tapi berharap make upnya tahan lama. Ya nggak bisa kayak gitu. Oh, I see. Kalau mau ya tetap di set dengan bedak, dan yang wajib tuh setting spray. Oke, jadi selain bedak ada setting spray Setting juga spray. ya untuk mengunci semuanya gitu Iya, ya. betul. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin tentang tren make up nih, karena kan sekarang 2023 udah mau menuju akhir juga sih sebenarnya. Cuma tren make up apa sih nih Kak Dela yang paling klien kamu suka selama 2023 ini? Glowing finish, dan yang paling aku ini tuh 2023 tuh skin like gitu loh, complexion Oke. skin like, yang nggak ngerubah muka yang dempul banget, jadi masih natural, ya udah cantik alami aja gitu. Oke, jadi sekarang udah nggak zamannya wedding, maunya pangling tuh udah nggak zaman Iya, ya? itu dia. Mungkin ya itu selera orang kan beda-beda ya Mbak, tapi sekarang sih orang lebih senang pokoknya aku jadi diriku aja, yang penting lebih cantik, maunya gitu. Oke, kadang tuh suka ada aja ibu-ibu yang julid kayak, ih masa nikah nggak pangling, Iya, itu ada ya tapi yang kayak banyak gitu. kan pengantinku justru, Kak aku jangan dibuat beda ya mukanya, suka kayak gitu malahan. Oh, oke. Jadi justru sekarang orang-orang pengennya yang kayak natural aja gitu ya. Oke. Nah, dari Kak Dela nih pesan untuk mungkin di sini ada moms yang mau jadi MUA juga, atau buat moms yang ingin tampil cantik dan percaya diri, mungkin bisa di-share nih Kak Dela tipsnya ke penonton podcast kita. Untuk makeup newbie, sekarang kan zaman kan berubah ya. Sekarang tuh teknologi makin canggih gitu. Terus di sosial media kita bisa promoting makeup kita via sosial media gitu. Kalau zaman aku dulu kan, sambil cerita boleh nggak nih? Boleh. Kalau zaman aku dulu 10 tahun yang lalu tuh sosial media nggak sebanyak sekarang gitu. Mungkin sekarang lebih PR-nya selain mengasah teknik makeup, mengasah skill gitu ya. Sekarang PR-nya tuh ya di gimana caranya kita promoting makeup kita sih gitu. Kalau yang sekarang tuh lebih susah gitu, jadi mungkin lebih banyak bikin konten gitu kan. Oke, Lebih kayak banyak lebih aktif di sosial medianya lebih aktif di ya. sosial media gitu. Kalau untuk moms yang ingin tampil cantik dan percaya diri, ya manjain diri kamu sendiri dengan skincare, treatment, dan makeup buat diri kamu sendiri supaya lebih cantik, lebih percaya diri gitu. Dan moodnya tuh jadi bagus kalau udah makeupan kan. Oke, thank you banget nih tipsnya Kak Dela. Sama-sama. Nah, mungkin penonton podcast kita nih ada yang lagi butuh MUA atau pengen aja didandanin sama Kak Dela nih. Gimana nih udah cara? married belum kamu? Aku belum. Nah, Sekalian yuk kalau doain aja ya. Nah, mungkin yang mau tahu cara booking sesi di Fidel Herta Makeup nih gimana nih caranya nih Kak? tinggal buka Instagram account aku, nanti udah tinggal diklik link aja tuh langsung ke direct ke WhatsApp aku. ya? Oke. Nah, biasanya kalau kita di make upin itu tuh dapat apa aja sih Kak? Kayak kalau misalnya wedding tuh ada pilihannya, mungkin package-nya seperti apa atau graduation package Kalau seperti apa? aku emang jualnya makeup service only. Jadi kalau misalnya emang butuh kayak hijab atau hairdo, nanti ada list partner yang bisa aku share ke klien. I see. Kalau dari Kak Dela sendiri hanya make up Iya, only makeup gitu ya? serviceku emang makeup only. Oke, tapi kalau wedding tuh berarti ada package yang untuk akad, resepsi, Iya, untuk akad dan retouch resepsi, iya. gitu-gitu ya. Oke, jadi boleh dicek ke Instagramnya Fidel Herta Makeup. Oke, nah tadi kita kurang lebih udah hampir setengah jam nih ngobrol-ngobrol sama Kak Dela tentang keseharian seorang MUA dan juga mom of two. Tadi Kak Dela juga udah ngasih pesan-pesan kalau kita udah jadi ibu tetap harus ngerawat diri sendiri, walaupun anak nomor satu mungkin ya, tapi tetap jangan lupain untuk merawat diri sendiri karena itu jadi salah satu yang bikin mood kita jadi lebih baik, lebih percaya diri. Oke, kalau gitu, nah aku thank you banget nih sama Kak Dela. Sama-sama. Udah main-main ke podcast Keluarga Modern Parent, udah mau sharing-sharing juga ceritanya. Untuk Moms and Dads, jangan lupa untuk stay tune terus di YouTube channel Mother Care Indonesia. Tonton juga podcast kita yang lainnya, langsung ada di playlist Keluarga Modern Parent. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share episode ini ke teman-teman kalian. Saya Jasmine, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Keluarga Modern Parent selanjutnya. Bye-bye!